guru kita Abuya selain menghimbau, mengajak untuk selalu istiqomah pada zikir berjamaah, khotaman berjamaah, manakib secara terjadwal, juga beliau menganjurkan agar terus dilaksanakan muzakarah. Nah, kalau saya berpikir, tentu muzakarah itu tidak mesti ranahnya di tingkat tasawuf terus, tidak mesti ranahnya di tingkat tauhid terus. Bisa juga ranahnya di tingkat fikih. Karena barangkali masih ada atau mungkin masih banyak hal-hal praktek amaliyah ibadah di tingkat fikih tentu yang harus terus selalu diperbaiki. Pemahaman tartil dalam zikir itu seperti apa? Nah, itu kan perlu dikaji. Pemahaman tentang takbir itu seperti apa? Itu tentu mesti perlu dikaji. Bagaimana memakomkan bacaan surah Al-Fatihah pada saat sholat, tentu itu mesti dikaji ulang. Meskipun sudah dipelajari, tetapi dia mesti dikaji ulang. Bisa saja di pekan pertama membahas fikih. Belilah kitab bicara tentang fikih. Apalagi santri Arafah sudah ada buku panduan fikih. Maka pada saat muzakarah fikih, baiknya yang hadir semuanya memegang buku fikih. Jadi bukan hanya pembicara yang memegang buku fikih, tapi seluruh yang hadir memegang buku fikih. Nggak apa-apa diawali dengan membaca poin mana yang akan dibahas. Ada santri itu yang teliti dan rajin ya. Jadi berawal itu dari pertama, sehingga muzakarah itu tidak loncat-loncat. Kalau bisa sih diawali dari halaman pertama, terus runtut sampai ke tengah, terus runtut sampai di ujung. Bahkan kalau yang teliti dan rapih dalam muzakarah, setelah selesai dilipat halaman, cukup dilipat, ternyata enggak. Di atas itu ditulis tanggal 20 Agustus 2022 umpama. Sampai ke situ ditulis. Kalau dia ada PR dalam arti sulit untuk dibahas, maka ditulis. Poin itulah yang menjadi pertanyaan kepada Abuya. Nanti pekan kedua bicara masalah tauhid. Yang hadir megang semua buku tauhid. Nah, baca lagi dari awal. Kemudian dibahas. Mana yang bisa dibahas, mana yang tidak bisa dibahas, maka menjadi PR ditanyakan kepada Abuya. Lalu pekan yang ketiga, bisa saja muzakarah masalah tasawuf 1, memegang semua buku tasawuf 1. Muzakarah pekan keempat tasawuf 2, memegang semua buku tasawuf 2. Nah, jadi intinya
ketika kita muzakarah ada langkah-langkah atau ada poin-poin yang akan dibahas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tentu doa munajat yang selalu kita kumandangkan, kita ucapkan adalah ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Saya pernah menyampaikan di tempat yang lain bahwa kalimah ilahi anta maksudi ini nggak akan pernah berubah. Di tahun pertama kita belajar zikir, kalimahnya ilahi anta maksudi. Masuk tahun kedua, ilahi anta maksudi. Sampai menjelang wafat sudah 30 tahun belajar zikir umpama, tetap saja kalimahnya nggak akan berubah. Ya kalimahnya itulah ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang menjadi permasalahan bukan pada kalimatnya, yang menjadi permasalahan yang mengucapkan kalimatnya. Jadi kalimahnya tidak bermasalah, yang bermasalah ini yang mengucapkan kalimahnya bergeser enggak dari tujuan pertama, salah niat enggak dalam mengamalkan. Jangan sampai tahun pertama lain niatnya, tahun kedua lain pula niatnya. Ketika lain niat, maka hasil tidak akan diraih. Jadi kalimah itu adalah kalimah penegasan. Selain dia pernyataan, adalah kalimah penegasan. Belajar thariqah tidak ada niat maksud tujuan lain-lain kecuali semata-mata tujuannya hanya ingin kembali kepada Allah, dan Allah menjadi tujuan. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka di awal tadi qari kita membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Iman saja belum cukup, tapi mesti dilandasi dengan ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, lihat dirimu, apa-apa yang sudah dikerjakan dan apa saja persiapan esok. Kita sudah belajar thariqah ini, barangkali ada yang baru, barangkali ada yang menengah, barangkali ada yang sudah lama. Terlepas dari itu semua, evaluasi, muhasabah. Thariqah yang kita pelajari, bagaimana dengan diri kita? Benarkah kita sudah menjalankan dengan sepenuhnya, atau kita masih berjalan di setengah-setengah, atau bisa saja berhenti? Inilah ruang muhasabah
tiada lain lagi-lagi untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Lebih utama mana? Memperbaiki diri sendiri atau memperbaiki diri orang lain? Tentu lebih utama memperbaiki diri sendiri. Jangan sampai belajar thariqah ini banyak memperbaiki diri orang. Maksudnya banyak ngurusin orang. Ngurus diri aja nggak keurus. Udah sibuk ngurusin orang. Maka perbaiki diri, urus diri. Nah, dalam kita belajar thariqah ini tentu pastinya sudah akan ada banyak rintangan-rintangan. Bukan karena belajar thariqah, enggak belajar thariqah juga, rintangan itu pasti ada. Nah, ujian yang Allah berikan ini, jadi kalau orang mendapat ujian itu, bukan sedih, tetapi malah bahagia. Ini poin yang pertama pada malam hari ini, menanamkan suasana kebahagiaan ketika mendapatkan ujian. Seperti yang pernah saya sampaikan di Masjid Babu Salam beberapa hari yang lalu di Kemiling. Kadang-kadang ikhlas dalam ibadah, sabar dalam ibadah, qanaah dalam ibadah, tawakal dalam ibadah, kadang-kadang diraih di momentum-momentum tertentu. Bisakah ikhlas itu hadir dalam sholat? Bisa nggak? Bisa. Bisakah ikhlas itu hadir dalam sholat? Bisa. Ketika prosedur ikhlas itu dipahami dan diterapkan. Prosedurnya, prosedur ikhlasnya. Tapi adakah yang sholat tapi dia tidak ikhlas? Ada nggak? Ada. Siapa itu? Siapa saja? Mungkin yang di belakang itu. Mungkin. Sama halnya kayak belanja di warung lah. Kadang beli garam di warung depan, kadang ketemu, kadang nggak ketemu. Pas dia nggak ketemu, cari di warung sebelah. Kadang ketemu, kadang nggak ketemu. Kalau di sebelah nggak ada, cari di warung belakang. Kadang ada, kadang nggak ketemu. Jadi di depan kadang ketemu, di tengah kadang ketemu, di belakang kadang ketemu. Jadi ada yang ada di depan, tidak ada yang di tengah. Ada yang di tengah, tidak ada yang di belakang. Kadang ada di belakang, tidak ada di tengah, dan seterusnya lah. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Yang kedua, poin yang ingin disampaikan Bapak Ibu, bukan karena masalah di sholatnya. Ini masalahnya karena kitanya. Ya, jangan salah paham. Bukan karena masalah sholatnya, tapi karena masalah kitanya. Kadang ikhlas bisa saja si A tidak diraihnya dalam sholat, gitu ya. Bisa saja ikhlas
diraih oleh si A ini dalam puasa. Kadang si A ini meraih ikhlas tidak pada puasa, kadang dia raih dalam sedekah. Kadang si A ini tidak meraih ikhlas dalam sedekah, tapi kadang dia raih dalam ibadah zikir. Singkat ceritanya, kadang ikhlas bisa saja sulit diraih dalam ibadah, dan sangat boleh jadi ikhlas itu dia raih ketika tertimpa musibah. Musibah. Sama-sama. Musibah. Termasuk pas lagi ceramah yang mendengarnya tidur semua. Ini juga disebut musibah. Untung live. Atau semuanya pada makan, pembicaranya nggak makan. Ini juga disebut dengan musibah. Nah, kembali lagi kepada pokok persoalan. Nah, jadi musibah itu, Bapak Ibu, kalau boleh disebut, adalah batu loncatan untuk segera ma'rifat ke Allah. Maka orang belajar thariqah ini, semakin banyak dia kena musibah, makin bahagia. Idealnya begitu, mestinya begitu. Jangan sampai sudah belajar thariqah, kena musibah, thariqahnya berhenti. Kalau bisa cari thariqah yang lain lah. Semenjak belajar thariqah ini, kata dia, umpama bertubi-tubi datang. Ini bukan salah thariqahnya, salah pemahaman kitanya. Mahasiswa itu kalau mau cepat selesai, ya, jangan lama-lama kuliah terus. Kalau kuliah terus, kapan mau selesainya? Kunci supaya mahasiswa ini cepat selesai, tanya ke dosen, kapan ujian? Kapan ujian, Pak? Kapan ujian, Bu? Tahun depan, kata dosennya. Kalau yang ngerti dengan percepatan kuliah agar cepat selesai, pasti dia ngomong, alangkah lamanya. Bisa nggak Pak ujian itu besok pagi? Jadi kalau seandainya dia tahu bahwa kunci kuliah ini cepat selesai adalah ujian, maka si mahasiswa begitu senang ketika ujian itu dipercepat. Kalau bisa ujian ini dipercepat. Makin dipercepat, makin senang. Kenapa? Karena setelah ujian akan ada hasil. Nah, ingin tahu sampai ma'rifatnya sampai kemana, ya mesti diuji dulu, gitu loh. Mesti diuji dulu. Mungkin belajar ma'rifat itu, sampai ma'rifat itu, nggak ketemu di muzakarah itu, nggak ketemu hasil ma'rifat itu. Bisa saja hasil ma'rifat itu ketemu pas berantem sama istri. Atau si istri berantem sama suami. Kadang-kadang ma'rifat itu di situ munculnya. Bagi yang sudah punya pasangan. Nggak berlaku bagi untuk yang sebelah kanan ini.
Nah, poin yang ingin disampaikan Bapak Ibu, wahai ikhwan akhwat, majelis zikir Arafah 18 dan 03 majelis Tajul Arifin itu 20 juga ya. Tajul Arifin itu berapa? 03. Berbahagialah ketika Bapak Ibu mendapatkan ujian. Jadi kalau mahasiswa itu mesti sering tanya sama dosen, kapan ujian? Tapi jangan pula ya, selesai dari manakib ini tantang petenteng di luar ya. Tantang petenteng di luar. Kalau bisa ya Tuhan, turunkan ujian malam ini. Nah, itu stres juga kayak gitu. Ikut alur aja lah belajar thoriqoh ini. Ada yang nggak suka, ada yang begini, ada yang cemberut waktu muzakarah, ada biasa. Seni itu mah, kita udah nyampaikan begini, nggak keterima sama dia, ya biasa. Jangan gara-gara kita sudah nyampaikan argumentasi dia nggak terima, laju nggak makan bareng lagi. Pas manakib tempat dia laju nggak mau datang lagi gara-gara muzakarah. Padahal bukan gara-gara muzakarohnya, gara-gara kitanya. Kan udah jelas-jelas guru membimbing kita di poin yang terakhir, yang keempat, jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Apakah Bapak Ibu masih tersinggungan? Ini sembuh berarti. Normal ini. Kalau orang sudah nggak tersinggungan lagi, gila namanya. Jadi orang normal itu masih ada jiwa tersinggung. Umpama saya ceramah kayak gini, ada yang turun tersinggung, jangan disalahkan. Berarti dia masih sehat. Buktinya dia tersinggung. Gitu. Nah, itu intermezzo saja. Poin yang pertama. Siap dapat ujian dari Allah? Siap. Agak enggak yakin kayak jawabannya. Ulang lagi, siap dapat ujian dari Allah? Siap. Memang beda. Suara makan gorengan sama suara nanti setelah makan sate. Ini agak beda ini. Semangat. Kalau saya sudah merasakan duluan sate. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang keberapa itu? Yang kedua. Nah, kita lihat ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka tertimpa dengan ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Qalu di situ kalau bisa jangan dipahami secara harfiah. Ya, dikit-dikit belajar secara pakai mantiknya lah. Mantiknya, ma'aninya. Qalu di situ bisa saja diterjemahkan. Qalu di situ adalah penyerahan secara total. Penyerahan diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayangnya ayat ini disempitkan hanya dengan pemahaman untuk yang meninggal saja. Jangan disempitkan ayat ini
atau dibatasi hanya untuk orang meninggal saja. Kalau ada yang meninggal, pasti di masjid, di musola itu diumumkan, diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada pengumuman di masjid musola, inna lillahi, itu berhenti semua itu tetangga. Termasuk yang lagi main gaple juga berhenti. Jangan-jangan apa kawan seperguruan? Coba diam dulu. Jadi akhirnya takut semua. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di situ maknanya adalah selain pernyataan juga penegasan dari diri kepada Allah. Tegaskan. Inna lillahi artinya adalah sesungguhnya kami ini milik Allah. Berarti kembalikan kepada Allah. Bukan milik kita, tapi milik Allah. Karena milik Allah, maka segerakan kembalikan. Mana dari sisi internal? Mata kita milik Dia, telinga kita milik Dia, tangan kita milik Dia, kaki kita milik Dia, kepala kita milik Dia, mulut kita milik Dia, hati kita milik Dia, rasa kita milik Dia. Itu penterjemahan dari inna lillah. Itu baru kalangan internal saja itu. Internal dalam diri gitu ya. Serahkan ke Dia gitu. Inna lillah itu. Sambungkan kepada bagian eksternalnya. Harta kita milik Dia. Jabatan kita milik Dia. Uang kita milik Dia. Tanah kita milik Dia. Anak kita milik Dia. Jadi kembalikan gitu. Kembalikan kepada Allah. Nah, ketika itu sudah dikembalikan kepada Allah, maka yang lahir adalah ketawakalan. Ketika tawakal itu yang lahir, maka yang hadir adalah kebersamaan. Bersama. Orang yang selamat itu adalah orang yang bersama Allah. Bukan hanya sebatas dekat, tapi bersama Allah. Mukjizat itu hadir, karomah itu hadir ketika hamba bersama Allah. Kenapa Nabi Adam bisa mencari Siti Hawa, akhirnya bertemu? Kuncinya bersama Allah. Kenapa api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim? Bukan karena kekuatan Nabi Ibrahim, bukan karena kehebatan Nabi Ibrahim, karena di saat itu Nabi Ibrahim bersama Allah. Kenapa Nabi Musa bisa membelah lautan? Sudah ada belum jamaah majelis zikir 18 yang bisa belah lautan? Belum. Nah, ketika Nabi Musa membelah lautan, bukan karena kekuatan Nabi Musa, kehebatan Nabi Musa. Lagi-lagi, di saat itu Nabi Musa bersama dengan Allah. Jadi maksudnya, kalau mau selamat, bersama Allah kalau mau selamat itu. Mesti bersama Allah. Gimana supaya bisa bersama Allah? Nyerah. Caranya nyerah. Contoh gini. Ada jamaah majelis zikir Arafah. Umpama ini. Kalau kemana-mana selalu berdua terus. Ke pasar berdua, ke mall berdua, ngaji, hajatan, tahlilan
Hotaman, manakib, ke WC, sampai ke WC berdua coba. Kayak nggak ada manusia lagi di dunia ini. Cuma dua itu. Singkat cerita, si A dengan si B ini dekat betul. Besoknya si A mau pinjam duit kepada si B. Akhirnya tibalah di tempat si B. Rupanya si B tidak ada di tempat. Dia keluar kota. Yang ada anjing galak. Ketika si A ini masuk, yang ditemui anjing galak. Si B-nya ada apa enggak? Enggak ada. Kemana? Keluar kota. Hubungan A dengan B di saat itu dekat apa jauh? Halo? Saya ulangi lagi. Ini dikit lagi selesai. Si A dengan si B, ya, kalau kemana-mana selalu berdua. Ya kayak saya dengan Pak Sulaiman lah. Kemana-mana manakib selalu bareng. Sore ini aja nggak bareng. Nah, si A dengan si B ini selalu berdua. Tadi sudah dijelaskan, pergi-pergi selalu berdua. Di saat itu, mereka hubungannya dekat apa jauh? Dekat. Hubungannya dekat apa jauh? Dekat. Besoknya, si A ini pingin bertemu dengan si B. Silaturahim. Yang ditemui anjing galak. Si B-nya sedang keluar kota. Ketemu sama siapa? Sama anjing galak. Dalam suasana itu, si A dengan si B hubungannya jauh apa dekat? Ini kan udah mulai agak panas ini. Hubungannya masih dekat. Ini mesti dicairkan dengan sate. Hubungannya yang ditanya ini hubungannya masih dekat apa jauh? Dekat. Hubungannya masih dekat. Tapi sedekat-dekatnya si A dengan si B hubungannya, B itu bisa ngebantu si A nggak waktu ada anjing itu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak bersama dengan si B. Karena nggak bersama. Jangan dulu bangga sudah dekat, tapi nggak bersama gitu. Masih jadi masalah juga gitu loh. Dekat tapi nggak bersama, masih masalah gitu. Dekat sih dekat, cuma masalahnya dia nggak ada gitu. Ya masih jadi masalah juga. Jadi kalau mau selamat itu jangan berhenti di dekat, bersama terus. Ilustrasi yang mudah dipahami yang kedua ini. Jamaah Arafah umpama berangkat ziarah Wali Songo. Ini umpama. Kan enggak semua jamaah yang berangkat itu ada uang jajan. Ya kan? Kok agak lemes jawabannya. Berarti. Ya kan? Mungkin ada uang jajan tapi habis di Bakau. Atau habis di Merak. Atau habis di Masjid Istiqlal. Padahal perjalanan masih panjang. Mau ke Madura ini, masalahnya mau ke Madura ini.
Baru di Bandung, udah habis. Perjalanan masih panjang. Kira-kira supaya selamat badan, zahir batin ini, gimana caranya? Supaya selamat, maka dekati yang punya banyak duit. Nih, jangan jauh-jauh dari berdua ini. Dekati sama yang punya banyak duit. Cuma nggak cukup kalau dekat aja. Pastikan kalau dia pergi kemana-mana, pastikan kalau dia pergi kemana-mana, ikutin bersama. Kalau dia makan, kita ikut makan, karena bersama itu kan. Dia beli baju, kita dibeliin baju. Dia beli oleh-oleh, kita dibeliin oleh-oleh. Kenapa? Karena bersama. Pokoknya selamatlah kalau bersama ini. Betul dekat satu bis gitu ya. Cuma kan sudah sampai di mana? Yang kemarin kita itu? Yang bukan, yang di Banten itu. Yang ada kawan pipis pindah bis itu. Ya dekat gitu kan, satu bis. Tapi kalau sudah lain bis, jadi nggak bersama lagi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan ini masih panjang. Jangan berhenti kepada dekat, tapi mesti selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam kitab Tanwirul Qulub ini faslun fit tawakkal wat tafwid wal ikhlas. Jadi ikuti sama-sama. Tawakal, tafwid, ikhlas. Sebetulnya ada 4 tahapan ini. Pertama adalah tawakal, kedua taslim, ketiga tafwid, keempat ikhlas. Nah, ini oleh-oleh pulang dari majelis zikir inilah, istilah 4 itu. Pertama apa tadi? Tawakal. Kedua taslim. Ikuti, taslim. Lagi. Ketiga tafwid. Keempat ikhlas. Contoh, besok mau ujian ya. Besok mau ujian. Belajarnya sungguh-sungguh karena besok mau ujian. Lalu dalam diri berkata, pasrah berapapun saja nilainya, berapapun hasilnya. Itu tawakal itu. Lalu ujian, isi soal. Setelah selesai, serahkan kepada guru. Itu taslim. Besoknya pengumuman. Betul-betul nerima apapun yang akan terjadi. Itu tafwid. Bisa dibayangkan nggak kira-kira? Hah? Kebulatan dari 3 itu menghadirkan ikhlas. Kayak apa sinergitas 4 ini? Kita nantikan di pertemuan yang akan datang. Udah, pokoknya gitulah, paham nggak paham itu. Itu saja, terima kasih. Nah, sebelum ditutup, ada yang meminta doa. Kita doakan Bapak Marwan sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Sehat sedia kala. Sakit apa nih?
Masih ini. Ikhwan apa? Oh. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.